Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kita Riyadul Badi'ah halaman ke-10 bab tayamum. Ya, sebelum kita memulai video ini, kita membuat video ini itu hanya untuk pembelajaran serta muqabalah saja. Mari kita kirimkan Fatihah untuk mu'alifil kitab Syekh Hasbullah, serta orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berjuang untuk agama Islam, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babut tayamumi. Bab ini menjelaskan tentang tayamum. La yasihu at-tayammumu bi syai'in min ajza'il ardi ila biturabi al-khalisi at-tahiri alladzi lahu hubarun bisyaratin ayyang qalahu walau minal hawai wa ayyakuna ba'da dukhuli waqtil ibadati allati yatayammamu laha. Tidak, atau tayamum itu hanya bisa sah dengan menggunakan debu yang murni, yang suci, yang memiliki, yang bisa terbang itu. Allati lahu khabar, yang bisa terbang. Jadi kalau kena angin dia terhempas dengan syarat berpindah atau dipindah. Walau minal hawa, walaupun dari angin-angin. Wa ayakuna ba'da dukhulil waqti, dan hendaklah bertayamum setelah masuknya waktu suatu ibadah yang bertujuan, atau tayamum itu setelah masuknya ibadah yang dikehendakinya. Tuh. Wa asbabuhu salah satun. Kemudian sebab-sebabnya itu ada 3. Al-awwalu adamul ma'i. Yang pertama itu karena tidak adanya air. Ya, tidak adanya air. Wasani khaufu dorori min isti'malihi bisababi maradin aw nahwihi. Yang kedua yaitu khaufu dorori, takut akan suatu bahaya yang menimpa dari memakai air dengan sebab dia sakit ataupun sesamanya. Wasalisu ihtiyajuhu li syurbihi au syurbi hayawanihi al-muhtarami. Yang ketiga itu dia memiliki air, hanya saja air itu cukup untuk minum dirinya atau untuk minum hewan yang dimilikinya, yang dimuliakan. Furuduhu arba'atun. Fardunya itu, fardu tayamum itu ada 4. Al-awalu an-niyatu makrunatun binaqli turabi wa bi awwali juz'in yamsahuhu minal wajhi wa yanwi al-mutayammimu istibahatas sholati masalan. Yang pertama itu niat yang bersamaan dengan memindah debu dari awal suatu bagian yang harus dibasuh dari wajah, diusap, bukan basuh ya, diusap dari anggota wajah. Kemudian seseorang itu niat tayamum dengan menghilangkan istibahatas sholati, niat supaya diperbolehkan sholat, masalan atau masalan seumpamanya. Asani mashul wajhi tulan wa arudon hattal muqabbila min anfaihi wa syafataihi. Yang kedua adalah mengusap wajah baik panjangnya ataupun lebarnya sehingga bagian dari hidung dan kedua bibirnya yang menghadap ya. As-salisu mashul yadaini. Yang ketiga adalah mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai kedua sikut. Wala takfi dorbatun wahidatun lil wajhi wal yadain. Bala buda likullin minhuma min dorbatin mustaqillatin. Dan tidak cukup. Rukun yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai kedua sikut, dan tidak dicukupkan mengusapnya itu dengan satu pukulan saja. Satu pukulan itu maksudnya gimana?
tangan ditempelin ke debu, kemudian satu itu buat wajah serta tangan, kedua tangan itu tidak cukup. Bala Buddha bahkan setiap wajah dan tangan itu memakai satu kali tepuk di debu itu. Jadi satu kali di debu, satu tangan, satu kali nempel debu, langsung wajah. Nah, ketika mau ngusap tangan, satu kali lagi tangan ke debu, kemudian baru ke tangan. Itu kayak gitu maksudnya. Ar-rabi'u at-tartibu bi ayyu qaddima mashal wajhi ala mashal yadain. Ala mashil yadain. Yang rukun yang keempat yaitu runtut dengan mendahulukan wajah dan mengakhirkan kedua tangan. Wa yabtuluhu ma yabtulu al-wudu'a waridatu wa zawalul mani'i qabla syuru'i fi sholati allati yatayammamu laha. Yang membatalkan tayamum itu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Murtad itu juga membatalkan tayamum. Zawalul mani', hilangnya penghalang sebelum penghalang memakai air sebelum dia melakukan sholat. Nah, sebelum dia melakukan ibadah yang untuk tayamum itu atau dengan tayamum itu. Wala yaf'alu bitayamumi wahida fardaini bal fardun faqat wa amma sya'a min nawafili allati dakhala waqtaha qabla tayamumi. Tidak boleh diperbolehkan tayamum satu itu untuk dua fardu. Bahkan satu tayamum itu hanya bisa dipakai untuk satu fardu saja. Wa masya'a minan nawafil. Tapi ketika melakukan sesuatu perkara yang sunnah, maka satu tayamum itu bisa dipakai untuk beberapa ibadah sunnah. Wa yu'idu al-mutayammimu sholatahu in tayammama lil barodi aw shola fi mahali ya ghalibu fihi wujudal ma'i. Dia, seorang mutayammim itu harus mengulangi sholatnya apabila dia sholat karena sangat dingin atau dia sholat dalam tempat sholat dengan menggunakan tayamum ketika dia menemukan air. Jadi dia sholat dengan tayamum, padahal di tempatnya itu ada air, cuman dia tidak mengetahuinya. Maka ketika dia mengetahui adanya air, dia harus mengulangi lagi sholatnya dengan wudhu. Cukup sekian, jika ada salah kata ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Silakan tinggalkan di kolom komentar jika ada kritik dan saran. Dan kami juga menerima kitab apa yang akan dibacakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.